Dalam analisis model PLSM yang pertama ada validitas konvergen. Dalam validitas konvergen ini kita dapat memilih outer loading. Di sini kita menggunakan standar lebih besar dari 0,7. Ada juga yang menggunakan standar lebih besar 0,5, tapi di sini kita menggunakan yang lebih besar 0,7. Di sini dapat dilihat pada tabel yang tertera jika nilai outer loading dari semua indikator setiap variabel sudah lebih besar dari 0,7, sehingga dapat dikatakan variabel dalam outer loading ini dapat dinyatakan valid convergent karena nilainya lebih besar daripada 0,7. Yang kedua ada validitas diskriminan. Dalam hal ini kita menggunakan Cornell-Lercher. Dalam validitas diskriminan ada beberapa parlementer, ada cross-loading, Cornell-Lercher, dan ada juga heteroid monotrain ration. Kita di sini menggunakan yang Cornell-Lercher. Dapat dilihat pada tabel yang ada di gambar tersebut. Cara membacanya, jika nilai akar AV lebih besar dari kolerasi antar konstruk dengan konstruk lainnya. Yang dinamakan nilai akar AV yaitu terletak paling atas, dan setiap nilai akar AV harus lebih besar daripada nilai-nilai lainnya dalam satu baris secara horizontal. Dapat dilihat pada tabel yang pertama, RI nilai AV-nya lebih besar daripada nilai-nilai variabel lainnya. Begitu juga dengan yang SE, S dan T, SE, STR dan WG. Jika nilai AV lebih besar dari nilai korelasi antar konstruk dengan konstruk lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel dinyatakan valid diskriminan. Yang ketiga ada uji reliabilitas. Dalam data PLSM kita dapat memilih yang konstruk reliability dan validity. Dapat dilihat pada tabel di atas. Itu ada convex alpha dan convex reliability. Yang digunakan adalah convex reliability RHO_C. Dalam Smart PLS yang paling penting adalah composite reliability. Jika composite reliability nilainya lebih besar 0,7 dan jika convex alpha ada yang lebih besar 0,7 dan ada yang lebih besar 0,5. Dalam uji reliability ini kita menggunakan yang lebih besar 0,7. Dapat dilihat pada tabel yang di sini nilai convex alpha dan composite reliability semua variabel lebih besar daripada 0,7. Maka semua variabel dinyatakan sudah reliability atau sudah memenuhi standar karena nilainya lebih besar daripada 0,7. Untuk selanjutnya ada hasil evaluasi model struktural atau inner model. Yang pertama ada R-square. Nilai R-square adjust variable RI sebesar 0,578. Hal tersebut menandakan bahwa variabel WQ, SE, S, dan TR mampu menjelaskan variabel RI sebesar 57,8%. Maka dapat disimpulkan bahwa model dianggap moderate, sedangkan nilai R-square adjust variable TR sebesar 0,539. Hal ini menandakan bahwa variabel WQ, SE, S mampu menjelaskan variabel TR sebesar 53,9%. Maka dapat disimpulkan bahwa model ini dianggap moderate. Kenapa dianggap moderate? Karena ada ketentuannya sendiri. Jika angkanya 0,25 ke atas, maka dia bisa dianggap lemah. Namun jika angkanya 0,5 ke atas, dia dianggap moderate. Dan begitu pula jika angkanya 0,70 ke atas, maka dia dianggap kuat. Untuk selanjutnya ada effect size. Yang pertama, ada pengaruh S terhadap RI sebesar 0,196. Maka pengaruh S terhadap RI dianggap kuat. Dengan catatan, bisa dianggap kuat karena dia berada di angka di atas 0,35.
Dan yang kedua ada pengaruh S terhadap TR sebesar 0,087, maka pengaruh S terhadap TR dianggap lemah karena dia di bawah 0,02. Dan yang ketiga ada pengaruh SE terhadap RI sebesar 0,000, maka pengaruh SE terhadap RI dianggap lemah. Yang keempat ada pengaruh SE terhadap TR sebesar 0,027, maka pengaruh SE terhadap TR dianggap lemah. Dan yang kelima ada pengaruh TR terhadap RI sebesar 0,087, maka pengaruh WQ terhadap RI dianggap lemah. Yang ketujuh ada pengaruh WQ terhadap TR sebesar 0,058, maka pengaruh WQ terhadap TR dianggap lemah. Untuk selanjutnya ada uji hipotesis. Kita menggunakan standar nasional yaitu 1,96 dengan signifikansi levelnya 5% atau yang biasa kita ketahui 0,05. Untuk yang pertama, S terhadap RI diperoleh nilai p-value 0,001 lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima, yaitu S berpengaruh terhadap RI. Yang kedua ada S terhadap TR diperoleh nilai p-value 0,030 dan dia lebih kecil dari 0,05, maka H2 diterima, yaitu S berpengaruh terhadap TR. Lalu selanjutnya ada SE terhadap RI diperoleh nilai p-value 0,856 lebih besar dari 0,05, maka H3 ditolak, yaitu SE tidak berpengaruh terhadap RI. Yang keempat ada SETR diperoleh nilai p-value 0,310, dia lebih besar dari 0,05, maka H4 ditolak, yaitu SE tidak berpengaruh terhadap TR. Yang kelima, TR terhadap RI diperoleh nilai p-value 0,737 lebih besar dari 0,05, maka H5 ditolak, yaitu TR tidak berpengaruh terhadap RI. Yang keenam ada WQ terhadap RI diperoleh nilai p-value 0,047 lebih kecil dari 0,05, maka H6 diterima, yaitu WQ berpengaruh terhadap RI. Yang ketujuh ada WQ terhadap TR diperoleh nilai p-value 0,129 lebih besar dari 0,05, maka H7 ditolak, yaitu WQ berpengaruh terhadap TR. Yang terakhir ada goodness of fit atau GOF. Kita memakai rumus rata-rata AV dikali rata-rata R². Didapatkan bahwa rata-rata AV atau average variance extract dia ada di angka 0,7542 dan R²-nya 0,5755, maka akar dari 0,7542 dikali 0,5755 diketahui, yaitu 0,659. Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan nilai GOF sebesar 0,659. Hal ini menandakan bahwa performa gabungan antara outer model dan inner model dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan ke dalam kategori GOF besar.